Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu perempuan dan profesi jurnalis bersama dengan Mbak Betty Herlina. Mbak Betty, selama 15 tahun Mbak ya, 15 tahun Mbak menjadi jurnalis, pengalaman apa saja Mbak yang sudah Mbak jalani sampai dengan saat ini? Banyak. Pengalaman dimarahin narasumber. Pernah ya? Oh pernah itu. Itu karena apa? Itu waktu masih di lapangan ya, di 2010-2011. Jadi kan namanya wartawan kan, kalau kata orang tuaku tuh dulu, almarhum bapak tuh bilang, kenapa sih mau jadi wartawan? Karena wartawan itu suka cari-cari kesalahan orang gitu. Sebenarnya kan bukan mencari-cari kesalahan orang kan, tapi kita lebih kepada mengkritik, dan tidak semua pihak itu siap untuk dikritik, mau dikritik gitu. Jadi ketika ada berita yang miring yang menunjukkan kritik, narasumber tidak bisa menerima, jadi ketika naik tayang besok terpublikasi protes. Pernah. Tapi itu telah disetujui dari redaksi ya? Sudah disetujui oleh redaksi. Dan itu komplain langsung kepada medianya? Wartawannya. Bukan lagi kan melalui medianya. Besoknya aku datang lagi ke tempat itu, liputan lagi, terus ya kena marah lagi. Gitu. Cuma ya udah biasa, namanya resiko kan dikomplain sama narasumber. Sepanjang yang kita beritakan itu benar, kita tidak menambah-nambahi, terus kita ada bukti wawancara, ya udah go ahead, terserah. Iya benar. Terus apa lagi Mbak? Pengalaman nungguin narasumber Sampai berjam-jam. Kalau dulu kan di awal-awal 2008-2009 kan kita belum ada WhatsApp ya, BBM gitu kan. Jadi kadang kita konfirmasi sama narasumber, kita udah tungguin, kita nunggu di pintu ini, dia keluar di pintu yang lain. Emang sengaja gitu? Mungkin. Gak mau ketemu wartawan, gak mau diwawancarai ya, mungkin gak mau kasih statement mungkin. Terus ada juga sih pengalaman yang bikin aku tuh merasa, oh ternyata jadi jurnalis tuh ini loh keuntungannya, yang itu tuh tidak bisa dinilai sama uang. Ya ketika kita bikin berita dan ternyata berita itu memberikan dampak yang besar, baik itu sifatnya personal ataupun sifatnya kelembagaan. Dan dari situ itu yang nilai ini bener ya, kalau jadi jurnalis tuh itu tidak bisa dinilai sama uang. Ketika kita bisa memberikan suatu dampak perubahan, itu rasanya beda sekali. Benar. Apalagi informasi itu memang dibutuhkan oleh masyarakat, kan harus masyarakat tahu, dan juga dampaknya kepada masyarakat nyata. Seperti misalnya kalau baru-baru ini tuh BBM langka dan sebagainya, itu kan informasi yang hal-hal yang memang masyarakat perlu tahu, seperti itu ya Mbak ya. Ketika kita nulis berita, kemudian BBM-nya tadi langka, terus BBM-nya bisa ada solusinya, nggak langka lagi, dan semuanya jadi lancar, itu kan suatu hal yang bikin kita ternyata beritaku tuh berdampak gitu. Dan rasa itu tidak bisa dinilai dengan berapapun uang yang kita terima. Oke. Mbak waktu itu memang mengangkat isu sosial atau budaya atau ke kriminal waktu menjadi secara umum ya, secara umum jadi jurnalis? Kalau dulu tuh campur-campur ya. Dari pos kriminal, terus ke liputan Pemda, terus liputan olahraga yang aku nggak pernah. Makanya nggak bisa nulis berita olahraga. Memang pokoknya ada kelemahannya ya. Oke, ekonomi sedikit-sedikit gitu kan. Lebih kayak liputan general kayak berarti gitu. Pernah ngangkat isu-isu kriminal? Pernah liputan kalau tengah malam jam dulu tuh, karena dulu tuh kan wartawannya sedikit ya, nggak seperti sekarang yang udah banyak gitu kan. Dulu wartawannya terbatas, jadi 2009-2010 itu jam 3 harus ke rumah sakit Eminus, ada mayat gitu kan, penemuan ya, itu pergi gitu kan. Nggak mau karena pada saat itu posnya masih di kriminal. Terus liputan langsung ke TKP kalau misalnya ada pembunuhan, itu langsung. Ngeri nggak sih Mbak kalau kriminal? Apalagi karena kan liputannya rame-rame, rentan kekerasan juga kan Mbak kalau kriminal itu kan. Sebenarnya kalau untuk yang kriminal dia lebih kekerasan secara verbal, bukan secara fisik ya. Enggak kita dipukulin gitu tuh enggak, tapi lebih ke udah dapat sindiran kayak gitu. Dapat ini, ngapain sih malam-malam, nanti terima foto jadi aja. Padahal kan sebenarnya kebanggaan buat kita kalau kita fotonya tuh atas nama kita, by name kita, bukan by name orang lain gitu kan.
Meskipun Nah, sudah ada grupnya saling share info gitu kan. kalau dulu belum ada grup Oh, share iya, lagi. iya, karena belum ada WhatsApp Belum lagi ada ya. WhatsApp. Dulu masih BBM gitu kan. Iya. Jadi belum ada WhatsApp. Itu ininya. Berarti Mbak pernah disepelekan waktu itu ya? Pernah, bahkan sampai sekarang pun kadang juga masih disepelekan sama orang, karena kan orang ngelihat wartawan perempuan ngapain juga gitu kan. Tapi isu yang lagi trending apa sih Mbak sekarang kalau isu-isu perempuan? Kalau isu-isu perempuan yang lagi trending, kalau untuk di Bengkulu ya lebih ke ini aja sih sebenarnya, bagaimana perempuan-perempuan lokal itu menyampaikan suaranya. Itu lebih ke ini. Lebih ke arah sana ya. Nah ini kan tadi Mbak buat media independen tadi ya, dan juga untuk wartawannya itu dari berbagai daerah, bahkan berbagai provinsi ya. Itu kemarin berarti memang rekrutmennya secara online ya? Ya, secara online. Jadi kan sebenarnya aku tuh pengennya anak Bengkulu, tapi belum dapat yang anak Bengkulu yang pas gitu. Jadi 9 orang itu internship, kebetulan mahasiswa dari luar. Selebihnya yang 4 orang memang anak Bengkulu tapi dia tidak stay di Bengkulu. Ada 2 ding yang stay di Bengkulu, 2-nya remote, jadi kerjanya lebih ke remote. Karena kantor kita juga masih virtual. Jadi ketertarikan, kalau Mbak sendiri lihat ketertarikan dari mahasiswa mungkin yang satu lini ya itu jurnalis, mungkin ya ilmu komunikasi, broadcasting, itu ke arah jurnalistiknya minatnya masih kurang Mbak? Kalau ada survei sih kemarin dari Remo TV, itu tahun 2021 kalau nggak salah, dia pernah mensurvei. Aku pernah baca sekilas, memang minat anak-anak jurnalistik untuk jadi jurnalis itu sedikit, apalagi perempuan. Bahkan program studi jurnalistik itu termasuk yang disesali. Nah itu yang sebenarnya, padahal aku anak pertanian kan, aku anak pertanian aja, kenapa bisa kemarin jadi nggak- jurnalis kenapa ya? nggak ngambil jurnalis ya, coba aku ngambil jurnalistik gitu kan. Kalau ngambil jurnalistik aku tidak perlu otodidak, aku bisa udah dapet basic ilmunya gitu kan. Jadi ya agak gimana gitu. Tapi waktu itu pertanian memang dari diri Mbak sendiri pengennya jurusan kuliah itu? Iya, karena waktu itu di Unip kan pertanian yang bagus. Oh iya. Dulu belum ada jurnalistik ya? Belum ada, zaman belum aku dulu ada. belum ada jurnalistik. Ada ini nggak sih Mbak, rencana pengen misalnya buat sosialisasi atau mungkin dari pelatihan untuk Mbak pada? Kalau pelatihan, kebetulan setahun terakhir aku memang sering gelar pelatihan, karena kan selain liputan, aku juga trainer untuk jurnalisme data dan digital tools. Nah biasanya aku bikin pelatihan online. Nah karena ini sudah nggak pandemi lagi, kita memang sedang merancang untuk bikin pelatihan offline, khususnya terkait jurnalisme data, karena di Bengkulu kan hampir tidak ada media yang bikin jurnalisme data. Padahal kalau di luar itu jurnalisme data itu udah memberikan keuntungan yang besar untuk suatu liputan ya kalau di suatu perusahaan. Nah itu aku pengen banyak ngajarin itu ke teman-teman, ke mahasiswa jurnalistik khususnya, terus sama perangkat-perangkat digital tools. Jadi sekarang itu sebenarnya kalau buat nulis berita aja, yang tidak harus liputan ya, berita-berita ringan kayak misalnya bagaimana manfaat minum teh pagi hari, itu tuh sudah bisa kita gunain AI aja, pakai ChatGPT aja, masukin promptnya apa, nanti udah keluar berita yang kayak gitu kan. Nah yang alat-alat digital kayak gitu, nah itu yang pengen aku bagi share ke teman-teman gitu, sehingga memudahkan pekerjaan jurnalistik mereka. Tapi aku tidak merekomendasikan untuk menggunakan ChatGPT ya, karena kalau pakai ChatGPT otak kita udah nggak mikir lagi, kita tergantung sepenuhnya dengan mesin, dan itu tuh tidak bagus gitu. Iya, nggak melatih skill kita juga kreativitas ya, kita kan? tidak ini. Cuma ya itu sebagai pandangan aja sih, bahwa ke depan kondisinya tuh bakal seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman jurnalis tidak mengupgrade diri, ya lama-lama dia akan tergantikan juga dengan mesin. Pernah nggak sih Mbak waktu Mbak liputan, terus waktu wawancara dibilang kayak, oh ini Mbak nanti buat beritanya yang bagus-bagus aja ya, terus dikasih tip gitu kan? Pernah Mbak? Pernah. Jangan dipelintir ya. Padahal kan kita nggak melintir kan, kita menulis sebenarnya kan. Tolong jangan dipelintir. Terus nanti tulis yang bagus-bagus aja ya. Pernah dapat kayak gitu. Itu kan sebenarnya sudah bentuk intimidasi sudah bentuk tekanan, kekerasan secara verbal, intimidasi. Bagaimana dia pengen mempengaruhi berita yang akan tayang nanti supaya sesuai dengan keinginan dia ya. Tapi tinggal di kitanya aja sih yang memfilter itu. Berarti pernah mengalami ya? Pernah mengalami. Oke, Mbak Betty, kita jeda dulu. Nanti akan bahas lagi terkait dengan tema kita, yaitu perempuan dan profesi jurnalistik. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.